Maunya dikasih makan 5 menit. Halo Pak. Jadi Pak, Bapak nanti. Pak Ogah sabar. Sabar. Kita berbicara pendapatan daerah. Ibu Bapak sekalian, rekan-rekan, terutama wajib pajak. Pertama-tama kami dari Dispenda Provinsi Bali bersama UPT Samsat Kabupaten Kota Bali menyampaikan penghargaan dan apresiasi atas partisipasinya selama ini, sehingga target kita yang relatif besar di triwulan kedua ini kira-kira hampir mencapai 1 triliun lebih yang harus kita cari duitnya dari pajak kendaraan bermotor. Astungkara karena atas kerja keras dan kerjasama yang sangat harmonis antara mitra kerja kami, yaitu wajib pajak, masyarakat wajib pajak, dengan kami Dispenda dan Samsat Kabupaten Kota Bali, sehingga target 45% sampai dengan triwulan kedua dapat tercapai dengan baik. Sekali lagi, pada kesempatan ini kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh wajib pajak. Kemudian yang kedua, tentunya di triwulan ketiga ini target kita lebih besar, yaitu 30% di triwulan kedua saja. Kalau kami rupiahkan, analogkan, kita harus mencari duit lagi sekitar 750 miliar untuk triwulan ketiga saja. Oleh karena itu berbagai upaya kita lakukan dan pemerintah Provinsi Bali telah mengeluarkan beberapa kebijakan. Salah satunya kebijakannya adalah pemutihan. Karena masyarakat kita sekarang lagi menunggu-nunggu tentang pemutihan. Kalau dalam bahasa undang-undang, di Undang-Undang 28 Pasal 97, kemudian di Perda 1 2011, termasuk juga dalam kebijakan yang diterbitkan oleh Bapak Gubernur melalui Pergub, di Pergub nomor 35 tahun 2016, bahwa pemutihan ini setelah kita laksanakan mulai tanggal 20 Juni sampai dengan, nah ini yang selalu ditunggu, sampai dengan kami akan evaluasi setiap bulan. Tetapi sementara memang kita targetkan 30 November. Kita akan evaluasi setiap bulan, karena filosofi dari lahirnya pemutihan ini adalah pada prinsip kami ingin pemutahiran data. Prinsipnya kita ingin pemutahiran data. Karena kondisi saat ini, data kami yang ada di Dispenda sekitar 3,5 juta jumlah kendaraan bermotor yang ada di Bali. Tetapi faktanya secara reguler yang membayar pajak selama ini baru 64%. Jadi tinggal dikalikan saja. 3,5 juta kali 64% berarti sekitar 2,4 juta yang baru membayar pajak. Berarti ada selisih sekitar 1,1 juta yang belum membayar pajak. Mari kita lihat, dari angka 1,1 juta itu apakah sepenuhnya itu merupakan WP aktif atau WP pasif? Ini harus kita lihat. Oleh karena itu berbagai inovasi dan strategi yang kita lakukan di Dispenda. Pertama, kita melakukan dari sejak 2 tahun terakhir ini, kita intenskan yang disebut dengan door to door. Kita melakukan dari pintu ke pintu, dari rumah ke rumah, menggedor wajib pajak kita untuk mengoreksi apakah sudah semua kendaraan sepeda motor dan seterusnya sudah terbayar pajaknya. Kemudian yang strategi yang kedua kita lakukan adalah kita melaksanakan rahasia gabungan. Di rahasia gabungan relatif banyak kita dapatkan. Tidak saja bagi kendaraan lokal kita, bahkan ada kendaraan luar Bali pun kita dapatkan. Saya sampaikan kepada teman-teman Bupat sekalian, kita metode sampling 1 jam saja
rahasia gabungan di salah satu titik di Kota Denpasar ini 115 unit kendaraan luar Bali kita jaring dan menetap di Bali. Bayar pajaknya masih di luar Bali. Nah, ini rekan-rekan sekalian, banyak hal yang harus kita lakukan. Kemudian terhadap pemutihan, mulai kita lakukan sekali lagi tanggal 20 Juni, dan rencana kami dengan apresiasi rentang waktu sampai 30 November, sampai dengan 14 Juli kemarin, dari tanggal 20 sampai tanggal 14 Juli, dengan hari efektif yang kami hitung 14 hari kerja, yang kembali sudah membayar pajak kendaraan bermotor berjumlah 42.975 unit. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, kami ulangi, selama 14 hari kerja yang sudah berlangsung pemutihan ini, jumlah wajib pajak yang membayar pajak, terutama pajak tunggakan, itu banyaknya 42.975 unit kendaraan. Ini luar biasa. Di samping perolehan terhadap pendapatan daerah, tentunya pemutakhiran data. Data kami akan semakin baik. Kami akan bisa mengetahui seberapa besar sesungguhnya wajib pajak terutama di kendaraan bermotor ini yang masih aktif kendaraannya. Karena tidak menutup kemungkinan dari data 1,1 juta tadi yang belum terdeteksi untuk membayar pajak, bisa saja kendaraannya sudah rusak berat. Bisa saja kendaraannya sudah pindah ke luar Bali, tetapi masih terdaftar di Dispenda Provinsi Bali. Nah, inilah Ibu Bapak sekalian, sekali lagi beberapa strategi yang kami lakukan. Tentunya pada kesempatan ini, terutama karena banyak media yang hadir, media cetak dan elektronik, mohon bantuannya untuk diinformasikan kepada wajib pajak kita, karena Dispenda Provinsi Bali bersama jajaran Kantor Samsat Kabupaten Kota Bali masih membuka ruang. Jadi kami menghimbau dan mengajak kepada seluruh wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya, bahkan ada yang tidak membayar pajak di atas 10 tahun. Hari ini kembali. Ya, STNK-nya yang kami terima masih menggunakan uniform STNK lama. Kepolisian Republik Indonesia Wilayah Nusra. Itu ada kembali. Ya, sekarang kan Polda Bali lebih dari 10 tahun. Dan hari ini kembali. Nah, sekali lagi kami mengajak dan mengapresiasi dan memberikan harapan besar. Tadi karena di pembicara di awal banyak berbicara bagaimana besarnya kebutuhan kita untuk membiayai belanja pembangunan. Mudah-mudahan dengan tingkat kesadaran yang tinggi, karena 88% lebih pendapatan asli daerah kita di provinsi bersumber dari pajak kendaraan bermotor, kami sangat berharap mudah-mudahan angka yang 1,1 juta yang belum aktif ini segera kembali dan memanfaatkan ruang yang telah disiapkan oleh pemerintah Provinsi Bali melalui pemutihan ini untuk segera kembali. Karena dalam pemutihan ini dendanya dibebaskan, tidak bayar denda. Bagi yang merasa kewajibannya melebihi 5 tahun, tidak bayar denda dan tidak bayar pokok. Pokoknya digratiskan, pokoknya dibebaskan. Kalau Pak Ogah belum bayar samsat, bayar besok samsat. Ya, baik Bapak sekalian, saya kira itu beberapa hal yang kami informasikan. Mudah-mudahan minggu depan kami akan menginformasikan tentang pajak progresif. Jadi sekali lagi kita ketemu di sesi berikutnya, kami akan menyampaikan pajak progresif. Sekian, terima kasih. Om Santi Om. Terima kasih. Ayo silakan.